Baik, selamat pagi dan salam sehat buat mahasiswa kami sekalian. Oke, di pertemuan kita kali ini, yaitu di pertemuan kelima di mata kuliah desain grafis ya. Nah, untuk materi kita di hari ini, itu lanjutan dari materi kita yang sebelumnya, di mana pada topik hari ini yang akan kita bahas itu pembuatan sampul dari majalah ya dengan menggunakan CorelDRAW X7. Nah, tentunya mahasiswa kami sekalian sudah mengenal yang namanya majalah ya. Nah, di mana untuk majalah tersebut yang kita buat adalah pembuatan dari sampulnya. Nah, selain dari majalah juga yaitu ada tentang pembuatan sampul dari misalnya ada buku ya dan lain sebagainya dan masih banyak lagi. Nah, sebagai contoh yang akan kita buat hari ini, hasil dari desain kita bisa Anda lihat di sini ya. Ini hanya sampel aja yang akan kita praktekkan hari ini, dan semoga nanti dengan mempraktekkan seperti ini Anda memahami cara pembuatan dari hasil desain yang Anda inginkan. Nah, misalnya di sini saya buat dia yang lagi booming-boomingnya itu majalah tentang ini sampel yang film Spiderman terbaru ya. Nah, jadi kita akan coba membuat cover sampulnya itu sebagai media promosi dari film tersebut. Nah, nanti dari desain ini bisa Anda kreasikan ya sesuai dengan keinginan dari Anda. Misalnya mau Anda ganti tentang topik yang lain atau majalah-majalah tentang perempuan ya, itu banyak, bisa Anda lihat searching di internet. Nah, bisa nanti ada edit seperti ini. Kita ambil satu sampel ya. Nah, jadi kita akan membuat seperti ini. Langkah pertama itu berarti yang pertama itu siapkan dulu gambar-gambarnya ya. Yang pertama siapkan dulu gambar-gambar atau bahan-bahan yang akan kita gunakan yang kita masukkan nanti ke dalam sampul tersebut. Nah, kalau untuk teksnya itu nanti dari aplikasinya itu sudah bisa terlihat ya. Nah, kemudian untuk kreasi-kreasi seperti ini bisakah Anda rubah? Nanti bisa, tergantung sama Anda mau seperti apa tampilannya yang Anda buat. Nah, namun untuk materi kali ini kita hanya membahas itu bagaimana cara meletakkan gambar itu ke dalam persegi-persegian seperti ini yang dari awalnya itu hanya dari dasar di dalam tampilan renteng toolnya ya. Nah, ini Anda kreasikan sendiri nanti tergantung sama Anda, bukan harus seperti ini ya. Nah, yang saya buatkan ini nanti hanya bahan praktek aja sama kita di pertemuan kali ini. Nah, jadi yang pertama itu ya, setelah Anda membuka tentunya Anda gunakan dia CorelDRAW X7. Di sini saya menggunakan X7 ya. Sesuai dengan keseragaman kita kemarin kita samakan supaya nanti langkah-langkahnya itu bisa sama ya. Nah, setelah Anda jalankan, di mana untuk menjalankan itu Anda kliklah file, kemudian new, Anda aturlah dia ukuran kertasnya. Nah, di sini biar seragam dia, size-nya kita buatkan dia ukurannya letter aja. Nah, secara otomatis nanti ukuran width dan height-nya itu sudah tertulis di sini ya, itu sudah ada. Nah, yang kemudian untuk number of page-nya ini nggak usah diganggu gugat, dibiarkan aja. Nah, setelah sesuai, baru kliklah dia tombol OK-nya. Ya. Nah, selanjutnya itu juga setelah Anda buatkan, Anda masuklah dia ke tampilan dari CorelDRAW, di mana di situ kan tampil yang namanya tools sebelah kiri dari aplikasi CorelDRAW Anda. Ya, itu bisa Anda lihat. Yang pertama gunakan dia renteng tool-nya. Kemudian setelah Anda klik, Anda pilih, silakan di double klik. Ya, silakan di double klik. Tujuannya apa? Setelah Anda lakukan dengan dia double klik, maka secara otomatis ukuran dari objek yang kita buat sudah menyesuaikan dengan
ukuran dari kertas gambar layar kita yang sudah kita buat sebelumnya. Ya. Nah, jadi kita buat kan pertama itu kan size-nya letter. Jadi kalau setelah Anda double klik dia tools Ringtext tool-nya, ya. Nah, maka dia akan mengikuti dengan lembar kerja yang sudah kita atur sebelumnya. Oke. Nah, kali ini warnanya tidak usah kita buat ya. Tidak usah kita buat. Nah, kemudian setelah Anda buat double klik tadi, kita pilih lagi dia tools dari rentel itu tadi. Kemudian buatlah dia persegi di tengah. Ya, Anda buatkan seperti ini. Silakan Anda buat nanti. Ya, nah persegi ini kita buat tujuannya nanti supaya sesuai dengan gambar yang kita buat kan di pertama itu kan ada petak seperti ini ya. Nah, ini awalnya dari Ren Tool gitu, Ringtext tool-nya. Nah, kemudian setelah Anda buat seperti ini, Anda arahkan kursor Anda itu ya. Ini klik di Ringtext tool-nya, arahkan kursormu itu ya. Dari setelah Anda seleksi persegi panjang tadi, klik kanan pada objek, ya, klik kanan pada objek itu, atau bisa Anda lihat di tools-nya ada namanya Shape Tool. Nah, di Shape Tool itu Anda klik, kemudian klik kanan di objek ini, ya. Kemudian pilihlah yang namanya Convert to Curve. Itu Anda pilih. Nah, jika misalnya Anda pilih itu, ya, sudah Anda pilih, Anda klik kanan. Nah, di situ kan ada dia pilihan Add. Nah, silakan Anda klik Add-nya itu, kemudian aturlah posisi dari titiknya itu geser ke bawah, sehingga posisinya seperti gambar ini. Ya, nah, Anda geser, ya, kemudian letakkan di sini. Nah, supaya lebih Anda memahami, ini langsung saya praktekkan ya. Ini bisa Anda lihat materinya ini di Google Classroom sudah saya upload juga, tinggal Anda download aja. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke aplikasi CorelDRAW-nya. Pastikan Anda sudah menggunakan dengan CorelDRAW. Nah, ini hasilnya. Ini saya sudah masuk di CorelDRAW tadi ya. Nah, misalnya ini saya add-kan supaya baru di sini. Nah, yang pertama tadi ini ukurannya sudah sama ya. Jadi ukurannya letter, nah, kemudian portrait. Nah, di sebelah ke kiri ini kita pilih yang namanya tools Ringtext tool, atau lebih cepatnya tekan dia F6. Ya, ini double klik. Nah, jadi kalau setelah Anda double klik, kalau ini Anda geser, objeknya sudah ada di dalam. Ya, supaya di tengah, tekan aja dia di keyboardmu itu huruf B. Nah, itu akan kembali seperti ini. Ya, nah ini yang pertama tadi. Nah, kemudian setelah Anda lakukan seperti ini, buat lagi dia kembali ke Ringtext tool tadi. Kita buat sebuah persegi. Nah, misalnya seperti ini. Ya. Nah, ini kita buatkan. Selanjutnya gambar inilah yang akan kita gunakan dengan Shape Tool tadi. Ini akan kita rubah. Ya. Nah, caranya ini Anda klik Shape Tool atau tekan dia F10. Nah, kemudian pada objek ini Anda klik kanan, Convert to Curve atau Ctrl Q ya, biar cepat. Nah, di sini kan tidak ada muncul ya, apapun perintah yang Anda inginkan. Selanjutnya diklik kanan. Di sini Anda lakukan klik kanan. Inilah dia muncul tadi yang saya sampaikan, ada add. Ini kita klik add. Baru inilah Anda geser ke bawah. Sesuai dengan keinginan Anda ya. Nah, sama yang di bawahnya juga sama, klik add. Baru ini Anda geser. Oke. Ya. Ini Anda geser supaya selanjutnya itu kita akan membuat garis di sini ya. Kita membuat garis, caranya itu Anda masuk ke tools yang namanya freehand tool, atau bisa lebih cepat tekan F5. Nah, Anda tariklah garisnya di mana yang Anda inginkan. Misalnya kita menginginkan dia garisnya di sini. Pertama klik di sini, baru tarik, arahkan kursor Anda kemana garis yang akan ditarik. Oke.
Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua dari sini juga. Di sini juga sama dengan langkah sebelumnya. Kita buat garis. Nah, ini dua. Kemudian ini juga saya tarik ke bawah. Oke. Nah, jadi posisinya tadi sudah sama dengan hasil akhirnya ini nanti. Ya, itu sudah sama dari objek yang ada di sini. Oke. Nah, selanjutnya itu kita coba mewarnai dari gambar-gambar di sini, persegi yang sudah kita buat. Ya, jadi kalau gambarnya ini seperti ini belum. Nah, ini belum terpisah. Ini masih satu objek dengan yang tadi. Caranya itu, Anda itu klik objeknya, kemudian di dalam tools-nya ini, kalau tidak muncul ada namanya Smart Fill Tool. Nah, dari Smart Fill Tool inilah dia Anda pilih terlebih dahulu warna yang Anda inginkan. Misalnya di sini, peta yang sebelah kiri ini, saya menginginkan warnanya itu warna hijau. Ya. Nah, ini saya buatkan. Kemudian di sini juga ini saya ganti warnanya. Ini hanya membedakan warna saja ya. Supaya bisa dia terpilih. Ini warna yang sama. Kemudian ini kita buatkan di sini. Selanjutnya ini warna. Nah, jadi ini sudah terpisah. Nah, jadi objek-objek ini sudah terpisah. Tinggal kita masukkan objek ke dalam bentuk desain yang sudah kita inginkan. Ya. Nah, selanjutnya misalnya saya membuat desain di paling atas sini. Nah, atau tentunya tadi gambar itu sudah kita sediakan ya. Gambar sudah kita sediakan. Sekarang bagaimana gambar itu kita masukkan ke dalam persegi-persegi yang sudah kita buat ini. Ya, jadi caranya itu yang pertama, Anda import terlebih dahulu gambarnya, klik file, kemudian import, kemudian carilah bahan dari, bisa Anda cari dari internet ya, sesuai dengan kebutuhan Anda. Misalnya di sini saya sediakan ada 5 bahan, ya, ini saya import keseluruhan. Kita import, ya, nah gambarnya sudah masuk, tinggal akan kita masukkan ke sini. Nah, jadi langkah yang pertama, kita sesuaikan dulu posisi gambar sesuai dengan ukuran dari persegi yang akan kita inginkan. Nah, misalnya seperti ini. Ini akan saya letakkan di sini ya. Nah, objek ini akan saya letakkan. Cara untuk memasukkan ke dalam objeknya adalah pertama sekali, ya, Anda klik dia di menu objek. Ya. Di sini menu objek, misalnya ini pertama ya, ini lepas dulu, kita klik dia menu objek, kemudian ada namanya power clip, ya. Di situ nanti ada yang namanya dia power clipnya Anda masukkan di sini. Nah, sekarang kan gambar yang kita masukkan ini kita klik dulu objeknya, kemudian klik menu objek, kemudian power clip, ya. Selanjutnya ada yang namanya list inside frame. Nih. Nah, misalnya tadi gambarnya itu, objek ini saya buatkan di sini. Ya. Oke. Nah, jadi yang pertama sudah masuk ya. Gambar yang pertama sudah kita masukkan ke dalam objek tadi. Nah, dengan langkah yang sama ya. Dengan langkah yang sama kita lakukan langkah-langkah tersebut setiap gambar yang sudah kita import tadi. Ini tergantung sama Anda. Kreasinya itu seperti apa yang mau Anda inginkan. Nah, misalnya ini akan saya masukkan dia di bagian bawah ini. Nah, maka langkah yang pertama kita sesuaikan dulu gambar yang kita inginkan. Oke. Nah, baru dengan langkah yang sama, klik dia menu objek, atau bisa saja dari objeknya ini, ya, klik dia power clip inside, dari sini objeknya langsung. Nah, ada dua cara. Pertama, dia melalui dari menu objek, kemudian ada power clip, ada place inside frame. Dan yang kedua, dari objeknya ini, kita klik kanan,
kemudian Power Clip Insight. Itu sama. Ya. Nah, gambar yang kedua sudah. Selanjutnya ini kita letakkan juga. Ini mau kita letakkan di posisinya di sini. Oke, maka ini kita lakukan. Ya. Klik kanan, Power Clip Insight, letakkan di sini. Nah, ini juga pastikan kalau posisinya sudah sama, nah, maka tinggal Anda klik kanan, Power Clip Insight, masukkan. Nah, jika dia ada perlu Anda geser, ya, misalnya ini ukuran dari objek itu tidak tampil ya. Caranya itu untuk mengedit power clipnya, klik kanan, di sini ada edit power clip. Nah, tinggal Anda geser aja. Posisi mana yang mau Anda pindahkan atau mau Anda geser. Setelah selesai, klik kanan lagi, finish editing is levelnya. Nah, ya. Nah, kemudian yang terakhir, ini kita tarik juga, kita posisikan. Misalnya ini mau saya miringkan ya. Nah, saya buat seperti ini. Oke. Klik kanan, Power Clip Insight-nya baru kita masukkan ke dalam objek. Jadi ya. Nah, jadi gambar-gambar tadi sudah masuk ke dalam sampul yang kita inginkan tadi. Nah, sekarang kita menginginkan dia supaya pada saat di sini, kalau kita lihat hasilnya tadi, ya ini transparan ya. Dia transparan gitu. Dia seakan-akan dia kabur. Sehingga tulisannya itu nanti tampil. Nah, bisa Anda buat seperti ini, bisa enggak. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu yang pertama klik kanan dulu. Misalnya saya menginginkan di sini. Ini saya buatkan. Klik kanan, kita edit power clip dulu. Nah, setelah objeknya itu muncul seperti ini, Anda kliklah yang namanya transparency tool. Atau dia objeknya itu berupa cangkir yang dituangkan ya, atau gelas ya. Ini kita klik. Nah, kemudian Anda tarik. Ada di sini ada titik ya. Sudut-sudutnya ini ada titik kecil. Anda letakkan posisinya dari mana? Misalnya saya inginkan dari sini nah. Oke. Jadi objeknya itu akan transparan dia. Nah, di belakang. Nah, setelah itu kalau sudah selesai, tinggal ini klik kanan baru finish editing this levelnya. Nah, ini hasilnya. Jadi hasil dari sini tadi, nah ini jelas ya, ini jelas, ini terang, ini jadi transparan. Nah, kalau untuk membuat garis ini supaya ada terpisahnya dari antara objek-objek, ya, itu tinggal kita tambahkan dia garis luarnya. Caranya bagaimana? Anda klik objeknya, pilih di sini, tentukan ukurannya sesuai dengan keinginan Anda. Misalnya di sini kita buatkan 0,25. Atau kita buat 0,5, ganti di sini dia warnanya. Ya, kalau terlalu kecil bisa Anda besarkan ya. Misalnya 1 gitu. Nah, sama dengan ini juga. Ini kita ganti, ini 1. Nah, ini warna putih, kalau ini terlalu kecil. Nah, 2. Ya. Oke. Selanjutnya, kalau sudah selesai seperti ini, tinggal Anda tambahkanlah dia teks-teksnya yang mendukung supaya bagaimana sampul ini menggambarkan dari informasi yang paling penting di dalam majalah tersebut. Nah, jadi setelah selesai, ya kita akan menambahkan teks-teksnya ini, ya kan? Teks ini akan kita tambahkan. Nah, di sini juga itu tergantung sama Anda apa teksnya yang mau Anda inginkan sesuai dengan. Nah, cuman di sini saya buatkan aktornya itu adalah ini contoh ya, aktornya mahasiswi STEM Nusantara, visualnya prodi manajemen informatika. Nah, sebagai customnya itu STEM Nusantara, Jalan Skandar Muda nomor 1. Nah, ini saya buatkan sampelnya sesuai dengan kebutuhan informasi di dalam majalah yang akan kita buat. Ya. Nah, jadi misalnya kita buatkan di sini tanggalnya itu kapan mau ditayangkan gitu. Nah, launchingnya kapan, contoh. Nah, jadi kalau misalnya di sini mau kita buat, nah ini tinggal kita buatkan aja warnanya. Pertama saya warnai dulu ya, misalnya ini saya kasih warnanya terlebih dahulu, ya kan?
Nah, jika Anda ingin membuat dia efeknya jauh lebih bagus, ya, caranya itu ada berbagai cara atau trik dari Anda ya, tergantung selera dari Anda. Misalnya, kita akan membuat di atas ini sebuah kreasi supaya lebih menarik lagi. Kita bisa menggunakan hanya renteng tool aja bisa. Nah, misalnya renteng tool ini kita kasih warna hitam. Ya. Selanjutnya kita rotasikan. Nah, misalnya ini kita putar nih. Oke. Ya. Nah, kemudian ini kita kasih yang namanya drop shadow-nya ya. Kita klik. Kemudian di sini kita pilih yang namanya ya, pilih Anda ke sini ya. Perhatikan toolsnya di sini saya pilih drop shadow ya. Oke, ini kita tarik. Drop shadow. Nah, kita tarik dia. Tergantung sama Anda. Misalnya yang saya inginkan gini aja. Nah, bayangannya di sini. Nah, kemudian ini kita klik. Oke. Nah, objeknya kita buatkan. Ini kita edit. Geser ke dalam. Nah, kemudian finish editing. Nah, sehingga ada tampilan di sini kan. Atau bisa Anda buatkan di sebelah kanan, di bawah, itu tergantung sama Anda. Ya. Nah, baru ketikkan teksnya. Untuk mengetikkan teks, saya harap Anda sudah bisa lah untuk membuat teks-teksnya itu supaya hasilnya itu nanti hasil akhirnya bisa seperti ini. Ya, langkahnya sama, tinggal Anda mengganti-ganti teksnya aja, menambahkan teks ya sesuai dengan informasi Anda. Nah, kalau misalnya mau Anda tambahkan lagi gambar, bisa nggak? Bisa. Nah, contoh misalnya saya menginginkan di sini hasil-hasil dari video-video sebelumnya atau gambar-gambar sebelumnya, ya. Nah, misalnya kita buatkan dia sebuah persegi di sini. Nah, intinya Anda kreasikanlah sesuai dengan keinginan dari masing-masing Anda, selera Anda seperti apa, ya. Nah, misalnya di sini, kalau misalnya mau Anda buatkan lagi dengan menggunakan freehand tool, bisa. Nah, misalnya satu-satu nih. Buatkan. Nah, bisa. Anda kreasikan lagi, terserah Anda lah. Nah, misalnya saya membuat di sini. Oke. Ya, saya buatkan lagi. Nah, selanjutnya kita buatkan gambar di sini, gitu. Nah, sini gambar. Bisa. Nah, pertama kita import dulu. Nah, oke, jadi sebelum kita import, kita masuk dulu ke sini. Selanjutnya, masuklah Anda perintah yang namanya tadi itu Smart Fill Tool-nya. Smart Fill Tool, ganti warnanya. Ya, letakkan di sini. Ini hanya supaya terpisahkan saja, nanti bisa Anda buatkan. Nah, gambarnya ke dalam. Kemudian kita file, import. Oke, kita import lagi ke 5 gambar ini ya. Oke, nah misalnya ini saya buatkan sini. Klik kanan, power clip inside. Nah, masuk sini. Ini juga sama. Tinggal kita lebarkan. Ya. Power clip inside baru masuk di sini lagi. Oke, klik kanan. Nah, jika misalnya kita menginginkan teks ini, nah inilah dia.
Intinya Anda sesuaikanlah dengan selera Anda masing-masing ya. Nah, jika misalnya ini mau saya letakkan di sini, bisa juga nggak? Bisa. Ya. Nah, itu yang namanya perintah dari Power Clip memasukkan sebuah gambar ke dalam objek yang kita inginkan. Ya. Klik kanan, baru Clip Inside-nya. Ini juga demikian. Ini kita perbesar dulu, sesuaikan dengan objek yang sudah kita sediakan ya. Nah, gambarnya kita sesuaikan terlebih dahulu. Baru diklik kanan, baru Clip. Nah, ini dia. Jika ini mau Anda buatkan pembatasnya, bisa. Ini kita kasih dia garisnya warna putih, kebesaran ya. Nah, sama, ini warna putih juga. Disinilah kita buat warna putihnya contoh ya. Supaya nggak seragam. Bagaimana supaya hasilnya itu terlihat menarik. Baru ini contoh kita kasih kuning ya. Nah, oke. Nah, jadi kalau misalnya teksnya mau Anda buatkan di sini. Ya. Anda ganti fontnya sesuai keinginan Anda. Nah, ya. Kalau misalnya ini warnanya, warna di dalam ini ya. Nah, untuk di luar ini. Oke, saya harap bisa ya. Bisa untuk membuat seperti ini dengan langkah-langkah, tinggal Anda kreasikan aja. Tambahkan teksnya di sini. Tambahkan di sini teksnya. Sehingga hasil akhirnya itu bisa seperti ini. Oke. Nah, silakan Anda coba-coba lagi, ulang-ulangi ya. Langkah-langkahnya ini sudah saya buatkan di materi kita. Tahap per tahapnya sudah saya susun secara bagus supaya bisa Anda pahami cara pembuatannya. Ya.